Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat untuk seluruh teman-teman hukum online dimanapun berada. Saya senang sekali dalam 1 jam ke depan saya Mariam Roja akan mendampingi teman-teman untuk bisa ngobrol langsung. Dan tamu kita kali ini adalah Coki Rizda Ramadan. Nah, Coki ini sekarang posisinya lagi di Amerika karena lagi menyelesaikan studi S3 dan juga banyak deh pokoknya hal-hal seru yang bisa kita kupas bersama-sama di sini. Teman-teman, wah ternyata udah 177 orang yang gabung nih, Coki. Mungkin Coki bisa sapa juga nih teman-teman hukum online yang udah hadir di sini. Halo teman-teman hukum online, terima kasih udah join. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Kalau mau tanya, nanti mungkin Mariam bisa jelasin gimana cara nanyanya. Ya, jadi kita sebelum ngobrol, saya minta teman-teman yang ingin berinteraksi langsung bisa memberikan komen di kolom komen di bawah. Tapi untuk teman-teman yang ingin bertanya, jangan masukin pertanyaan di kolom komen, tapi masukin pertanyaan di di icon kotak yang ada tanda tanyanya. Jadi dari situ bisa lebih kelihatan nanti untuk kita bisa ngobrol bareng-bareng. Oke. Nah, tadi sambil nunggu Coki udah sempat aku jelasin juga gitu ya kondisi Coki di sana dan juga siapa yang bakal kita undang. Nah, kalau dari backgroundnya sendiri, Coki meluluskan Fakultas Hukum, meluluskan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ya. kemudian melanjutkan studi S2-nya di University of Washington di Amerika, dan ini dapat beasiswa ya, jadi ini bisa sharing juga soal beasiswa. Dan kemudian sekarang lanjut lagi program doktoral di universitas yang sama, di University of Washington, Seattle, Amerika Serikat. Nah, Coki ini banyak banget pengalamannya baik di dunia riset, advokasi ataupun juga monitoring, dan sempat juga menjabat sebagai ketua atau koordinator masyarakat pemantau peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau MAPI FHUI. Nah, belakangan ini Coki juga fokus pada organisasi yang namanya Revisi. Ini baru launching ya. Ini nih revisi itu singkatan dari Reversing Conviction, Reforming the System. Nah, ini keren banget karena organisasi ini fokus untuk mengadvokasi korban salah hukum yang dan juga mendorong reformasi peradilan pidana di Indonesia. Nah, korban salah hukum kayak apa tuh? Nah, kita nanti ulas sama-sama di sini. Selain itu juga rajin menulis dan mempublikasikan tulisan-tulisan ilmiah, baik itu berbentuk artikel ataupun juga buku. Dan tema-tema besarnya juga terkait dengan reformasi peradilan dan juga reformasi hukum di Indonesia. Mungkin kita langsung aja tanya nih Coki gitu ya, menjadi peneliti, aktivis juga, kemudian menjadi dosen. Dari semua profesi itu kira-kira mana yang paling disukain? Keduanya suka ya. Dan kalau boleh flashback sedikit ke pengalaman kan, prosesnya itu tidak terjadi dalam saat yang bersamaan. Jadi waktu lulus, awalnya belum mendapat kesempatan untuk mengajar, fokusnya lebih banyak di penelitian, lalu kemudian mendorong hasil penelitian tersebut, atau bahasa kerennya advokasi hasil penelitian itu menjadi sebuah kebijakan atau mengubah suatu tatanan yang ada di isu peradilan dan anti korupsi gitu ya. Karena advokasi itu kan tidak bisa anteng ya. Namanya advokasi mesti gerusak-gerusuk, mesti memanfaatkan segala momentum, kemudian mesti mendapatkan stakeholders atau tokoh kunci yang tepat gitu ya, agar ide-ide kita dibeli, didengar, dan kemudian diterima menjadi sebuah kebijakan. Nah makanya banyak peneliti-peneliti yang aktif disebut sebagai aktivis gitu ya, karena mereka sangat-sangat aktif mendorong values hasil nilai-nilai penelitiannya agar kebijakan yang diharapkan, tatanan baru yang diharapkan itu bisa diwujudkan. Nah setelah meneliti banyak, kemudian ada kesempatan untuk menjadi staf pengajar di Fakultas Hukum UI.
ya kemudian saya lakukan lah secara bersamaan, meskipun porsinya kemudian ya bisa dikatakan 50-70% lebih banyak untuk mengajar ya, karena pada saat itu tanggung jawab saya, responsibility saya itu kepada kampus, kepada mahasiswa, dan juga kepada khalayak luas gitu sebagai dosen. Sebagai dosen kan masih punya tanggung jawab juga untuk melakukan penelitian ya. Jadi ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi, melakukan pendidikan, kemudian melakukan penelitian, dan masih ada 30% yaitu untuk melakukan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini tetap saya lakukan di lembaga saya dulu, MAPI FAUI, agar kerja-kerja advokasi, kerja-kerja aktivisme itu masih bisa dilanjutkan. Kayaknya 100% tuh pengabdian masyarakat, karena sebagai dosen juga mengabdi ke masyarakat ya, luar biasa ya. Oke. Iya. Nah, tadi Coki sempat bilang bahwa selain, nah yang aku tahu nih ya, waktu S1-nya dulu termasuk mahasiswa berprestasi. Nah, biasanya mapres itu udah ditunggu-tunggu sama law firm gitu untuk bisa bergabung. Kenapa waktu itu malah memutuskan untuk menjadi dosen dibanding menjadi lawyer? Sebenarnya ada banyak ya alasannya. Yang pertama, ketika saya mau lulus itu saya aktif di BEM UI, karena di BEM UI banyak berinteraksi dengan berbagai macam isu sosial politik saat itu. Kemudian saya rasa advokasi, rasa jiwa aktivisme saya kemudian semakin menguat, dan saya kemudian semakin yakin bahwa inilah mungkin jalan saya gitu, bukan untuk masuk ke corporate lawyer, ke law firm dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau alasan strategisnya atau alasan praktisnya, saya juga melihat bahwa sebenarnya lulusan Fakultas Hukum UI itu kan udah banyak banget yang masuk ke law firm gitu ya. Kalau saya masuk ke situ lagi, ya saya mungkin akan jadi lawyer hebat, papan atas, mungkin uangnya banyak, tapi mungkin bukan seseorang yang namanya yang bisa mempengaruhi hukum di Indonesia gitu, karena sangat sedikit lulusan Fakultas Hukum UI yang berkecimpung di dunia penelitian, advokasi, lalu kemudian reformasi hukum. Ya saya merasa ini salah satu niche, salah satu ceruk yang mungkin bisa saya geluti dan bisa saya lanjutkan. Kenapa saya bilang lanjutkan? Sebenarnya memang ada alumni Fakultas Hukum UI yang sudah masuk ke situ, tapi secara proporsi, secara jumlah itu tidak banyak dibandingkan dengan yang practicing lawyer atau di corporate lawyer. Baik, jadi lebih memilih untuk mengisi ceruk ini ya, yang emang agak jarang nih. Kalau dibilang proporsinya jauh gitu ya dibanding lulusan Fakultas Hukum UI yang menjadi lawyer. Nah, mungkin boleh sharing sedikit juga dong soal saat Coki menjabat sebagai ketua MAPI, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, MAPI FAUI. Nah, itu bisa di-share nggak apa aja gitu, misalnya baik itu penelitian ataupun advokasi yang konkret dan bisa berdampak positif bagi reformasi peradilan di Indonesia gitu. Ya, salah satu yang paling saya banggakan itu Perma nomor 3 tahun 2017 ya, peraturan Mahkamah Agung terkait penanganan kasus kekerasan, terkait penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum di peradilan. Jadi ketika perempuan sebagai korban maupun perempuan katakanlah sebagai saksi atau perempuan sebagai terdakwa, ada peraturan Mahkamah Agung yang memandu para hakim di seluruh Indonesia terkait jalannya persidangan. Agar apa? Agar perempuan lebih dilindungi, terutama dalam aspek psikisnya ya. Sehingga dalam proses cross examinations di peradilan itu pertanyaan-pertanyaannya tidak menyudutkan, tidak membuat perempuan terutama yang korban kekerasan seksual itu trauma dan mendapatkan reviktimisasi yang berikutnya. Kenapa saya bilang itu sangat monumental? Karena pada penelitian itu di awal-awal itu sangat challenging. Teman-teman organisasi perempuan gitu, LBH APIK bersama-sama kami itu sudah cukup lama ya mendorong adanya perlindungan perempuan di aspek peradilan, di ruang lingkup peradilan.
Yeah. Tapi advokasi tersebut mental. Ketika kita bilang bahwa Pak, ketika korbannya sudah tidak perawan, hakim ini cenderung memutus pelaku lebih ringan loh, atau cenderung memutus pelaku bebas loh. Hakim disampaikan seperti itu, cenderung itu paling 1-2 kasus saja, dan itu sangat-sangat kasuistis. Akhirnya di tahun 2015 kita bareng-bareng LBH APIK mengumpulkan ratusan putusan terkait kekerasan seksual. Lalu kita minta bantuan ahli statistik dari Fakultas Psikologi UI. Dan berbagai macam mahasiswa kita minta bantuannya untuk menganotasi atau memisahkan informasi-informasi dari ratusan putusan tersebut. Alhasil kemudian kita berhasil menunjukkan ke para pimpinan Mahkamah Agung adanya disparitas ketika perempuannya itu dianggap masih perawan dengan ketika perempuannya dianggap sudah tidak perawan. Itu ada ketimpangan hukuman yang diberikan ke pelaku seksual gitu ya. Nah, dari situ kemudian para hakim, para pimpinan itu matanya terbuka dan kemudian bisa menerima berbagai macam usulan kita. Nah, advokasi berbasis data itu benar-benar saya rasakan, saya alami, dan alhamdulillah gitu berhasil. Setelah itu mata terbuka, prosesnya tentu panjang ya, karena dalam penyusunan perma pasti ada ada negosiasi, lalu kemudian ada diskusi, konsultasi, ada lobby, dan alhamdulillah, syukurlah pada saat itu yang ngebantu MAPI itu bukan cuma teman-teman dari LBH APIK saja, tapi berbagai macam elemen, mulai dari akademisi, ya kita banyak mengundang akademisi yang ahli di gender studies, lalu berbagai macam institusi negara seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan sebagainya, termasuk juga pers. Sehingga pada saat itu momentumnya bagus, Mahkamah Agung menerima, dan kemudian Mahkamah Agung mengesahkan Perma nomor 3 tahun 2017. Nah, metode evidence based advocacy itu yang kemudian menjadi semacam template, semacam format, semacam values yang MAPI laksanakan. Di tahun 2019-2020 teman-teman setelah saya keluar ya berhasil kemudian mendorong adanya panduan pemidanaan pada perkara korupsi kalau tidak salah. Mereka lalu dilatihkan kepada para hakim yang nanti akan menangani perkara-perkara tersebut gitu ya. Ada lanjutan programnya dalam melatih hakim supaya memiliki perspektif gender yang lebih bagus gitu ya. Setelah Perma itu ada modul pelatihan, kemudian dilaksanakan pelatihan, kemudian kita juga berupaya untuk melakukan monitoring apakah Perma tersebut dilaksanakan atau tidak. Kalau tidak dilaksanakan, kira-kira gapnya di mana, permasalahannya di mana yang perlu di-address. Nah, itulah yang advokasi begitu ya, aktivisme gitu ya. Kita harus selalu melihat apa yang kita harapkan, idealnya seperti apa, kondisinya seperti apa saat ini, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir gap tersebut. Ya, salah satunya dengan advokasi penyusunan kebijakan, monitoring, rapat-rapat koordinasi dan lain sebagainya. Nah, menarik banget. Jadi itu salah satu capaian advokasi yang diusung gitu ya dari teman-teman MAPI yang dulu diketuai oleh Coki. Nah, selain itu kita juga tahu gitu ya bahwa di FHUI dulu Coki mengajar klinik anti korupsi. Nah, ini mungkin bisa di-share nih, di klinik anti korupsi apa aja hal-hal yang ditanamkan kepada mahasiswa gitu. Ya, jadi klinik secara umum gitu ya, paling tidak ada tiga hal yang ditanamkan kepada mahasiswa. Yang pertama terkait knowledge. Jadi apapun kliniknya pasti ada tambahan knowledge di luar kelas yang diberikan kepada mahasiswanya. Di klinik anti korupsi kita ingin memberikan knowledge mengenai anti korupsi yang di luar dari mata kuliah hukum tindak pidana korupsi pada umumnya. Kalau mata kuliah hukum tindak pidana korupsi umumnya kan mempelajari pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tapi kan sebenarnya gerakan anti korupsi itu lebih dari sekedar memahami pasal-pasal kan. Betul. Ada irisan dengan ilmu lain seperti ilmu politik, ilmu sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu kepemerintahan, dan itu yang coba diisi. Lalu kemudian yang kedua mengenai skills atau keterampilan. Kalau di kelas kita hanya mendengar lecture, kemudian menyusun makalah,
lalu kemudian mengerjakan UAS gitu ya. Skill yang diasah mungkin ya hanya kemampuan berpikir kritis, memahami dan menghafal. Tapi ada skill-skill lain yang diperlukan seorang lulusan sarjana hukum ketika bekerja di luar. Saya tidak menyatakan bekerja dalam artian lawyering ya, entah itu dia sebagai pengacara atau sebagai jaksa ya, atau sebagai hakim, dalam artian berperkara litigasi di persidangan. Tapi kan ada karir-karir lain yang seorang sarjana hukum itu bisa lakukan, entah itu jadi jurnalis, sehingga kemampuan menulis op-ed juga perlu diasah, entah itu menjadi peneliti dan policy maker, sehingga kemampuan menyusun policy brief juga harus diasah, entah itu kemudian menjadi dosen, sehingga kemampuan meneliti, kemampuan public speakingnya juga perlu diasah. Jadi di klinik anti korupsi ini ada skill-skill penunjang yang diasah di luar dari kelas-kelas konvensional. Dan yang ketiga, selain knowledge dan skill, ada values atau nilai. Nah, kita mencoba menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan lain sebagainya. Kalau misalnya di kelas klinik hukum lingkungan, misalnya ya nilai-nilai environment, eco-justice, ya, itu tergantung kliniknya didesain seperti apa. Tapi paling tidak secara umum, semua klinik menanamkan knowledge yang baru, tambahan, di luar dari kelas konvensional, skills, dan juga terakhir values. Ini menarik sekali ya, knowledge, perpaduan antara knowledge, skill, dan values. Dan ini nggak cuma untuk isu anti korupsi aja, tapi di mata kuliah klinik yang lainnya juga kombinasi dari knowledge, skill, dan values ini ya. Jadi kalau boleh sedikit cerita sejarah klinik, sebenarnya klinik itu terinspirasi sama metode pengajaran di kedokteran gitu ya. Kalau di kedokteran kan ada praktek langsung ada praktik gitu ya. Langsungnya gitu. Dan kalau di lawyer, sarjana hukum gitu ya, ketika mereka lulus kan mereka berhadapan dan akan berpraktik dengan banyak stakeholders, akan banyak pihak, sehingga ketika lulus mahasiswa itu sudah dituntut tidak hanya memahami hukumnya, tapi juga bisa mengaplikasikannya dalam bentuk skills dan lain sebagainya. Jadi klinik hukum ini salah satu metode pengajaran untuk menjembatani antara pengetahuan dengan skills. Praktek real di lapangan ya. Ya, menarik banget. Nah, kalau dari kondisi sekarang dari proses legislasi ya, saya rasa dengan lebih terbukanya media, masyarakat lebih bisa banyak melihat dan memantau apa sih yang dilakukan oleh para lawmakers kita gitu, baik yang di DPR maupun pemerintah. Dan sekarang masyarakat semakin kritis melihat kondisi legislasi. Kalau dulu mungkin legislasi nggak terlalu jadi perhatian gitu ya, lebih ke pemilu atau partai politik. Tapi proses legislasi yang memang dapurnya pasal-pasal itu digodok itu menjadi perhatian publik sekarang. Nah, melihat kondisi ini gitu ya, sejak di proses legislasi di mana kondisinya banyak sekali undang-undang yang sebenarnya sangat penting untuk dibahas dalam waktu yang lebih lama dan perlu, kayak tadi sempat disinggung juga, evidence based policy itu penting sekali. Nah, dari pandangan Coki gitu ya, kita udah ada undang-undang yang cepat banget disahin kayak undang-undang yang revisi undang-undang KPK, Mahkamah Konstitusi, Minerba gitu ya, dan sekarang yang terakhir yang lagi rame banget RUU Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau dari pandangan Coki, apalagi sekarang lagi di sana gitu ya, melihat dari jauh, apa yang kira-kira kondisi yang penting untuk menjadi bekal gitu masyarakat, baik komunitas hukum maupun masyarakat secara umum dalam menyikapi kondisi ini? Ya, sebenarnya kemampuan pemangku kebijakan dalam hal ini DPR, pemerintah, menampung masukan, lalu kemudian mendeliberasi segala masukan-masukan tersebut, kemudian menginkorporasi atau memasukkan berbagai macam saran, rekomendasi ke dalam perubahan rumusan undang-undang, itu tuh sangat diperlukan ya. Karena kalau misalnya suara-suara tersebut tersumbat, tidak diakomodir, kemudian tidak diserap aspirasinya yang terjadi seperti tidak hanya di Omnibus Law ini ya. Kita sudah mengalami tahun lalu waktu KUHP, banyak masyarakat menolak, tidak hanya mahasiswa,
tapi berbagai macam organisasi masyarakat sipil, kemudian profesor, guru besar, tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya juga menolak RKUHP tetap diloloskan gitu ya. Akhirnya masyarakat tumpah ke jalan dan kemudian RKUHP dicabut. Nah, tapi pada saat itu terlalu banyak gitu undang-undang yang disahkan secara mendadak. Akhirnya kemudian DPR mencabut RKUHP tapi tetap meloloskan undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK. Nah, channel-channel penyampaian aspirasi, kemudian mendeliberasi masukan-masukan, bagaimana mengakomodir masukan tersebut, lalu kemudian mengupdate masukan tersebut dalam rumusan yang baru sehingga masyarakat bisa memonitor, itu yang menurut saya salah satu yang paling penting. Ketika masyarakat elemen masyarakat sudah memberikan masukan, itu kan belum tentu masukannya diterima dan kemudian diakomodir dalam rumusan yang terbaru ya. Nah, sehingga DPR maupun pemerintah pun juga perlu mengupdate, menginformasikan rumusan-rumusan yang terbaru sehingga masyarakat bisa memberikan masukan. Seperti di Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini kan kabarnya sudah disahkan di paripurna, tapi kita belum mengetahui nih draft terakhir ya. Draft mana yang terakhirnya. Ketika draft mana yang terakhirnya itu belum keluar gitu ya. Kemudian masyarakat kesulitan untuk memastikan perwakilan rakyat kita di DPR ataupun di pemerintah itu telah mengakomodir masukan-masukan kita, dan kalaupun diakomodir sejauh mana kan tidak semuanya dimasukkan. Betul. Jadi memang transparansi dari lembaga pembentuk hukumnya juga sangat dibutuhkan ya, karena ini lucu banget. Jadi udah diparipurnakan tapi dokumen yang diketok palu gitu ya, itu belum menyebar ke masyarakat. Jadi kita mau mengkritisi juga sulit. Sama seperti RKUHP yang tahun lalu kan, berbagai macam rapat itu terjadi bukan di ruang DPR tapi di hotel-hotel. Ketika rapatnya di hotel, itu kan banyak hotel di sekitar Jakarta ya. Publik masyarakat tidak mengetahui di hotel mana rapat akan diadakan dan pada hari apa rapat akan diadakan dan pada jam berapa rapat akan diadakan. Berbeda misalnya itu dilakukan di gedung DPR. Ya, di mana di sana ada pers, ada wartawan, ada kesehatan, sehingga masyarakat pers bisa mengecek, bisa mengontrol, bisa menanyakan sewaktu-waktu. Rapat RKUHP kapan dilaksanakan, di ruangan mana, kita bisa hadir atau tidak, dan lain sebagainya. Betul. Jadi informasi tidak cuma informasi konten draft itu sendiri ya, ataupun notulensi risalah persidangan, tapi juga jadwal, tempat, waktu. Karena kalau weekend, malam minggu tiba-tiba ini kayak lumayan mengejutkan gitu ya dari pihak masyarakat gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari teman kita nih yang ikutan di sini, Patris Palma, dan ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih mirip ya. Apakah Omnibus Law cocok diterapkan di negara yang bersistem hukum Eropa kontinental? Nah, ini mungkin bisa di-share juga ya, karena kebetulan Coki juga pengalaman sekolah di Amerika gitu, yang sistem hukumnya beda gitu, dengan Indonesia. Nah, mungkin di sana memang dipraktekkan gitu ya metode omnibus. Tapi kalau untuk negara kita Indonesia yang sistemnya Eropa kontinental itu seperti apa? Silakan. Ya, sebentar. Mungkin para ahli di ilmu perundang-undangan yang akan bisa memberikan pandangan yang paling tepat gitu ya. Tapi kalau dari pengetahuan saya, si Omnibus Law itu ketika mengumpulkan berbagai macam aturan di dalam satu buku, dalam satu kitab dan lain sebagainya, itu pernah juga terjadi di berbagai negara Eropa kontinental sepanjang sejarahnya ya. Jadi kalau misalnya kita trace back ke Civil Justinian ketika zamannya Kekaisaran Justinian itu kan juga cukup tebal. Kemudian Napoleonic Code itu juga cukup sangat tebal gitu ya. Kalau kita mungkin yang kita bisa refleksikan sekarang, kitab undang-undang hukum perdata kita itu juga 1000-an lebih pasal. Yang dalamnya menyangkut mengenai hukum orang, hukum perikatan, waris dan lain sebagainya. Gitu. Jadi mirip kodifikasi ya kalau di sistem Eropa kontinental ya. Yap,
menurut saya sih mirip-mirip ya, tapi mungkin secara praktik ke ilmu peraturan perundang-undangan mungkin sudah mulai ditinggalkan atau sudah mulai tidak dilakukan, sehingga tradisi tersebut dianggap berjarak dengan negara Eropa kontinental. Tapi kalau kita mau nge-trace back ke sejarahnya 100-200 ribu tahun yang lalu pernah dilakukan metode penyusunan yang tebal-tebal tersebut. Ada beberapa pros and cons-nya ya. Pros-nya tentu ketika menyusun menjadi lebih cepat, lalu kemudian ketika mau melihat peraturannya itu bisa jadi lebih komprehensif karena hanya satu buku yang perlu dibolak-balik halamannya untuk dikaitkan antara yang satu dengan yang lain. Tapi ketika penyusunannya itu tidak transparan, tidak aspiratif, kemudian banyak yang ditutup-tutupi, ya ini bisa jadi merugikan masyarakat dan stakeholders yang terkait. Ya, kalau tentu stakeholders yang terkait ada pihak buruh, kemudian pihak masyarakat adat, bisa jadi perusahaan kecil, ya karena mereka tidak diikut sertakan dalam atau tidak diakomodir berbagai macam masukannya. Jadi ketika mau menyusun dengan metode yang sangat ambisius, omnibus law, itu effortnya, kemudian keterbukaannya, transparansinya, dan partisipasinya juga harus lebih ambisius dilakukan, tidak sekedar tidak ala kadarnya lah. Ya. Jadi ambisinya tuh tidak hanya menggolkan, tapi prosesnya tadi yang digarisbawahi adalah transparansi dan partisipasinya ya. Jadi mau metodenya kodifikasi kek, mau metodenya omnibus law kek, atau juga seperti yang kita lakukan pada biasanya gitu ya, proses legislasi pada umumnya yang bentukannya undang-undang yang tidak bulky gitu, itu prasyaratnya adalah transparansi dan partisipasi masyarakat atau stakeholders yang akan diatur langsung oleh aturan yang akan dibuat. Oke, ini menarik sekali teman-teman. Nah, ini pengen juga tahu nih, mungkin Coki bisa sharing pengalaman karena ada pengalaman di sana ya. Kan kalau Amerika sama Indonesia itu kan kalau kayak dari segi demografinya termasuk negara demokrasi yang penduduknya banyak gitu ya, ratusan juta. Nah, lalu dinamika politiknya juga jadi sangat menarik gitu, meskipun sistem hukumnya berbeda, tapi kondisi-kondisi yang terobosan-terobosan khususnya hukum dan teknologi gitu ya di sana mungkin sangat menarik gitu. Nah, tadi Coki sempat menyinggung juga soal capaian MAPI FHUI dalam mengadvokasikan peraturan Mahkamah Agung terkait bagaimana sistem beracara yang korbannya adalah perempuan. Jadi hukum yang sangat melindungi hak-hak perempuan. Nah, di Amerika kan kemarin kita sempat mendengar berita gitu ya bahwa salah satu hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat, Ruth Bader Ginsburg, itu berpulang. Dan kalau kita baca riwayat beliau itu kan banyak sekali meskipun sebagai perempuan, sebagai minoritas dalam jajaran hakim Mahkamah Agung di Amerika, tapi terobosan-terobosan yang dilakukan beliau itu sangat inspiratif gitu ya. Mungkin Coki bisa share juga gitu ya, value-value apa yang kira-kira bisa kita lihat dari sana dan perlu diterapkan di Indonesia. Tentang si Justice Ginsburg ya? Iya. Ya, Ginsburg itu sangat luar biasa ya. Saya merinding dan sedih sekali waktu mendengar kabar kematian Justice Ginsburg. Tidak hanya dia salah satu hakim yang sangat progresif, kemampuan menulis pertimbangannya juga sangat brilian, sangat cerdas. Tapi kita bisa melihat juga track record beliau Justice Ginsburg dalam mendorong perlindungan civil rights, hak-hak sipil, terutama hak-hak perempuan. Jadi Justice Ginsburg itu tokoh yang hebat, bukan sekedar ketika dia sudah menjadi hakim agung, tapi kita bisa juga melihat nge-trace back dari sejarah pengalaman hidupnya. Dia minoritas dia perempuan, hanya segelintir, mungkin hanya 5 atau 9 perempuan yang ada di Harvard Law School. Mostly hampir semuanya laki-laki. Ketika dia
ketika dia berkuliah, kebetulan suaminya itu seniornya di Harvard Law School, suaminya sakit kanker, dan dia kuliah, menyelesaikan mata kuliahnya dia sambil menyelesaikan membantu suaminya untuk menyelesaikan tugas-tugas dan update ke mata kuliah yang diambil sama suaminya. Jadi bisa dikatakan dia Jadi kayak double, kuliahnya kayak double jadinya ya. double sambil mengurus anak, lalu kemudian dia berkontribusi banyak di ACLU. ACLU itu semacam YLBHI-nya Amerika ya, lembaga lembaga publik, pengacara publik untuk mengadvokasi civil rights. Dan di sana dia membentuk Women's Rights Project. Jadi pada tahun 70-80-an ada banyak kasus yang mendiskriminasi perempuan, itu dia ambil dan dia bawa ke pengadilan sampai beberapa perkaranya sampai ke Mahkamah Agung. Jadi ada satu kasus yang cukup terkenal ya, ada Reed versus Reed, itu dia bawa ke Mahkamah Agung. Jadi dia hadir tahun 70-an sebagai penggugat di Mahkamah Agung, dan tahun 90-an dia kemudian diangkat oleh Presiden Bill Clinton kalau tidak salah untuk duduk di posisi Hakim Agung. Jadi perjuangannya dia tuh sangat panjang dan bisa kita lacak, kita pelajari mulai dari dari dia bangku kuliah sampai kemudian meninggal. Nilai selain mendorong civil rights protection, ada banyak contoh baik yang bisa kita pelajari dari Justice Ginsburg ya. Mulai dia aktif menjaga kesehatan ya, mungkin kalau teman-teman ngecek di YouTube itu ada tuh latihannya dia bersama personal trainer, karena dia bilang kalau badan saya tidak sehat, bagaimana otak saya bisa sehat dan bagaimana otak saya bisa membantu saya menyusun argumen-argumen hukum yang brilian gitu ya. Ini jadi pengingat lah buat kita yang muda-muda, yang begadang-begadang, yang jarang olahraga, yang nggak tahu jam kerja gini kan. Benar, jadi harus balance ya, kesehatan fisik itu sangat menunjang. Dan di 2 tahun terakhir itu kan beliau sakit, bolak-balik masuk rumah sakit. Kalau di Amerika Serikat kan Hakim Agung itu seumur hidup ya, sampai mati. Ada banyak Hakim Agung yang ketika sakit parah itu mundur. Sempat ada pertanyaan ke dia, apa lu gak mau mundur aja untuk istirahat dan menyembuhkan? Dia bilang, selama presidennya masih Trump, gue masih harus berjuang gitu ya. Mau sesakit apapun, gue masih akan tetap menjadi Hakim Agung. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain ya. Dia sudah dipanggil pulang lebih dahulu meskipun masih dalam periode administrasi Trump. Konsekuensinya akhirnya Trump punya kewenangan untuk menunjuk hakim pengganti Justice Ginsburg yang mungkin sejalan atau bisa jadi sejalan dengan ideologi dan values-nya dia. Karena pemilihan hakim sangat politis ya. Ya. Wah, menarik banget. Sangat inspiratif, dan teman-teman bisa gali lagi tuh cerita tentang Justice Ginsburg gitu ya, untuk menjadi motivasi kita gitu yang muda-muda supaya tidak patah semangat untuk terus memperjuangkan ini. Nah, masih kondisi di Amerika gitu ya, mungkin agak kemiripannya juga kalau di sana ada election, presidential election, terus di sini juga tiba-tiba ada kebijakan pilkada serentak gitu kan. Nah, terus juga di sana pada masa pandemi sekarang di mana kita harus social distancing, tapi ternyata ada Black Lives Matter. Nah, di sini juga ada RUU Cipta Kerja yang kemudian memantik masyarakat untuk bergerak dan memperjuangkan hak-haknya melalui aksi yang harus turun ke jalan di tengah masa pandemi. Nah, mungkin bisa di-share kalau di sana gimana menjaga protokol-protokol gitu ya di tengah memperjuangkan hak-hak yang terinjak, kurang lebih seperti itu. Gimana di sana tuh, Cok? Ya, ya ini di sini juga isunya sangat politis banget ya, karena dalam proses kampanye gitu, beberapa kandidat Demokrat itu cenderung meminimalisir kerumunan. Jadi sebisa mungkin kandidat Demokrat itu kalau kampanye itu virtual atau kalau enggak di
di tempat yang mungkin orang bisa hadir tapi tidak terlalu banyak sehingga bisa dikontrol. Sementara di Partai Republik kampanyenya masih dilakukan di tempat-tempat yang banyak kerumunannya, entah itu di lapangan yang besar, di lapangan apa namanya terbang gitu, di landasan di airport dan lain sebagainya. Sehingga ya ada salah satu kampanye Trump kalau nggak salah di hangar pesawat gitu kan, itu bisa menampung banyak orang. Jadi itu salah satu perbedaannya ya. Nah, di beberapa kampanyenya Trump dan atau kandidat-kandidat Republikan itu sempat dilaporkan tidak mendapatkan persetujuan dari apa namanya pejabat setempat gitu ya, entah itu gubernurnya atau kepala daerahnya atau kepolisian setempat karena menyalahi aturan apa namanya protokol COVID jumlah gitu kerumunan boleh ya protokol COVID, jumlah kerumunan yang boleh berkumpul. Kalau di sini kan federalisme ya, jadi gubernur dan kepala daerah itu punya kewenangan yang kuat untuk menentukan berapa orang boleh berkumpul dan lain sebagainya. Nah, meskipun presiden yang harus dihadapi ya. Iya betul. Menarik. Ya, terus kemudian sedangkan di sisi lain yang apa namanya demo tersebut, demo Black Lives Matter, terus kemudian apa namanya demo mengenai police brutality dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga sebenarnya kan apa namanya tidak sesuai dengan protokol kesehatan dalam artian jumlah orang yang berkumpul gitu. Betul. Tapi kalau mau melihat lebih dalam komposisi orangnya, kemudian bagaimana karakteristik dan perilaku orangnya, hampir sebagian besar orang yang berdemo itu lebih cenderung patuh terhadap protokol kesehatan dalam artian mereka memakai masker gitu ya, dibandingkan dengan yang datang di kampanyenya partai-partai Republikan. Jadi kalau dari segi kerumunan mungkin keduanya sama-sama menyalahi aturan protokol kesehatan, tapi kalau dicek satu kriteria lagi apakah menggunakan masker atau tidak, yang demo itu cenderung lebih patuh gitu. Dalam artian memakai apa namanya masker gitu ya. Nah, itu yang mungkin sedikit apa namanya membedakan antara yang kampanye lalu kemudian dengan yang demo. Nah, untuk yang pemilihan sendiri pilpresnya di sini ya. Kalau di sini kan beberapa daerah itu bisa menyampaikan suaranya melalui surat jadi ballot. Jadi ada surat suara datang, kita isi, kita taruh di kantor pos atau di kotak pos gitu. Nanti sampai ke KPU-nya akan menghitung. Nah, itu salah satu strategi sebenarnya untuk menghindari kerumunan. Nah, saya nggak tahu pilkada di Indonesia apakah memungkinkan dikurangi jumlah TPS-nya, lalu kemudian perbanyak pengiriman surat-surat suara melalui mail itu, melalui namanya kantor pos dan lain sebagainya. Itu bisa jadi salah satu cara. Betul, karena masif juga ya 270 kabupaten kota gitu ya dalam secara serentak gitu melakukan apa namanya pilkada. Jadi memang sangat berpotensi untuk menjadi klaster baru untuk penyebaran COVID. Baik, nah ini menarik juga karena tadi di awal kita sempat menyinggung bahwa Coki juga lagi baru saja melaunch lembaga advokasi gitu ya, namanya Revisi, yang memang untuk melindungi para korban-korban salah hukum, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Paralegal Institute. Bagaimana Anda memandang diskresi polisi yang salah tangkap? Nah, ini mungkin agak-agak nyambung nih ya dengan apa namanya missionnya atau movementnya Revisi Coki dan teman-teman di sana. Silakan Cok. Ya, kalau boleh cerita sejarah sedikit tentang Revisi, sebenarnya kita juga saya dan Iksan selaku pendiri terinspirasi sama gerakan dan organisasi namanya Innocence Project yang ada di Amerika Serikat. Innocence Project terbentuk tahun 90-an. Salah satu tujuannya mereka adalah membuktikan ada banyak orang yang sudah dihukum oleh pengadilan, tapi sebenarnya dia tidak bersalah. Dan hasil pengadilan ini
bisa terjadi karena berbagai macam faktor, mulai dari tahapan penyidikan, tindakan polisinya, lalu kemudian mulai dari jaksanya sampai ke level pengadilannya. Dan perilaku polisi, jaksa, dan hakim itu sedikit banyak terpengaruhi oleh bagaimana mereka diatur oleh undang-undang. Jadi sasaran dari Innocence Project dan juga revisi itu tidak hanya membebaskan orang-orang yang berpotensi salah hukum ya atau tapi juga kita bisa mengidentifikasi dan kemudian mendorong perubahan-perubahan peraturan sehingga bisa meminimalisir salah hukum tersebut, meminimalisir tindakan aparat penegak hukum, apakah polisi, jaksa, dan hakim yang berpotensi menghasilkan putusan yang salah. Jadi itu salah satu tujuan kita. Nah, kalau misalnya terkait polisi sendiri, ya tadi banyak sekali faktornya ya, mulai dari kontrol kepolisian yang sangat minim, lalu kemudian mungkin ketiadaan atau minimnya akses terhadap bantuan hukum sehingga tersangka ketika tahap penyidikan sulit untuk mempertahankan haknya, lalu kemudian bagaimana koordinasi antara jaksa dan juga polisi yang sangat kolaboratif sehingga tidak ada check and balances antara jaksa dengan polisi, dan juga kemudian bagaimana majelis hakim yang bisa saja masih terpengaruhi dengan sistem inkuisitorial gitu ya. Jadi hakim dianggap sebagai salah satu perwakilan pemerintah untuk menegakkan hukum, padahal kan tugasnya hakim untuk menengahi fakta dan bukti-bukti antara jaksa dan juga antara terdakwa sehingga benar-benar menghasilkan kebenaran material. Kalau si pelaku tersebut itu tidak bersalah, kalau jaksa itu menghasilkan bukti-bukti atau membawa bukti-bukti yang tidak mendukung dakwaannya, ya maka hakim jangan sungkan-sungkan untuk membebaskan dia. Jangan sampai hakim kemudian terdesak oleh hasil dakwaan jaksa atau bahkan oleh pers atau oleh media. Nah itu yang coba kita yang coba diperjuangkan oleh teman-teman di revisi gitu ya. Nah, oke. Nih seru banget nih obrolannya. Nah, terkait soal pengalaman Coki gitu ya, mendapatkan beasiswa untuk menempuh program S2-nya dan juga S3-nya. Mungkin bisa diceritain dulu spesialisasi major yang diambil waktu S2-nya tuh apa, dan mungkin trik-triknya juga, tipsnya bisa dikasih tahu ke teman-teman bisa sampai lolos tahapan-tahapan sampai dapat 2 kesempatan ini. Silakan, Cok. Waktu S2 itu programnya di University of Washington itu yang comparative law. Jadi memang University of Washington itu salah satu kampus yang sebagai Asian Center-nya, Asian Law Center di Amerika Serikat. Jadi Asian Law Center itu di Washington University ya? Ya, di University of Washington. Ada banyak profesor ahli hukum Indonesia yang berada di sini, mulai dari Prof. Erman, kemudian ada partner law firm Pak Arief Surabjoyo, kemudian ada Bu Tuti Kanto, ada banyak lah, termasuk dekan fakultas hukum sekarang itu juga lulusan dari University of Washington. Nah, salah satu tips dan triknya sebenarnya perbanyak exposure sih. Kalau ada kesempatan bekerja, kesempatan mempublikasi sesuatu, kesempatan untuk volunteer, kesempatan untuk mengaktualisasi diri, itu kesempatan-kesempatan yang sangat berharga karena suatu waktu itu bisa menjadi faktor pendukung upaya kita untuk mengejar atau mendapatkan sekolah tersebut. Kayak misalnya ketika saya mendaftar S3, salah satu yang diminta itu adalah publikasi. Nah, saya beruntung ketika di MAPI banyak riset ya.
banyak riset yang kemudian saya tulis, ada beberapa yang saya tulis untuk menjadi jurnal di bahasa Inggris gitu ya. Karena kan kalau saya submit ke mereka jurnal yang bahasa Indonesia, mereka nggak akan ngerti ini nulis apaan sih Cok gitu. Jadi apa namanya jurnal bahasa Inggris. Lalu kemudian biasanya salah satu syarat untuk mendaftar beasiswa itu ada letter of recommendations, ya, exposure kita dengan banyak kerjaan, banyak area, banyak isu, banyak orang itu mempertemukan kita dengan mungkin tokoh-tokoh, senior-senior, profesor-profesor yang mau membantu menulis surat rekomendasi untuk kita. Terus kemudian yang tidak kalah penting lagi bahasa Inggris. Saya nggak bisa bohongi, nggak bisa dipungkiri, punya privilege yang cukup besar untuk belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris tidak murah gitu ya. Saya bersyukur banget punya privilege itu, dan kalau teman-teman mau mempersiapkan bahasa Inggris, mungkin dengan era digital dan teknologi sekarang semakin banyak akses untuk belajar bahasa Inggris yang lebih efisien, lebih murah lah dibandingkan mungkin zaman saya dan zaman Mariam dulu gitu. Dulu sekolah. Iya. Jadi ya meskipun saya akui itu saya punya privilege untuk belajar bahasa Inggris yang mengeluarkan uang tidak cukup sedikit gitu ya, tapi itu jangan jadi hambatan lah buat teman-teman yang mau kuliah di luar negeri dan mempersiapkan bahasa Inggrisnya. Saya rasa sekarang udah banyak metode-metode pembelajaran, kursus-kursus online yang mungkin jauh lebih murah, jauh lebih terjangkau dibandingkan kursus-kursus tatap muka yang saya alami dulu. Dan kalau kalian punya senior atau kenalan yang pernah kuliah di luar negeri, saya yakin mereka mau kok ngebantu untuk mempersiapkan bahasa Inggris. Mentoring gitu ya untuk persiapan. Iya. Ini banyak banget nih tipsnya nih. Jadi teman-teman rajin-rajin bervolunteer gitu ya. Banyak exposure dalam kegiatan-kegiatan, baik masih kuliah gitu di akhir, maksudnya dirintis dari sebelum kita lulus bahkan ya. Jadi aktif di organisasi kemahasiswaan atau di lembaga riset kampus dan publikasi, itu juga salah satu nilai plus untuk teman-teman yang punya minat untuk apply beasiswa ke luar negeri. Dan juga berjejaring, berkenalan dengan para tokoh-tokoh. Kalau udah ada hubungan baik, mereka tidak segan-segan untuk memberikan rekomendasi supaya kita bisa lebih lancar gitu untuk sekolah ke luar negeri. Jadi ini tips-tips dari Coki perlu dicatat supaya teman-teman juga bisa mengikuti jejak ini dan juga bisa berkontribusi kembali saat balik ke Indonesia, bisa berkontribusi kembali untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia. Nah, kita nggak terasa ya udah tinggal kurang lebih 10 menit lagi. Tapi ini makin seru karena teman-teman juga masih ratusan, dan juga tadi saya lihat banyak teman-teman yang dari luar kota terus menyapa gitu. Halo. Nah, ya, jadi ini kita dari Jakarta, Coki di Washington, dan ternyata hikmahnya dari virtual ini teman-teman yang dari daerah juga bisa secara live melihat dan berinteraksi langsung. Nah, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kira-kira apa ya values atau pesan-pesan yang kira-kira bisa menjadi bekal gitu untuk teman-teman hukum online di sini yang hadir, maupun nanti kalau ini udah dipublish, pesan-pesan dalam menyikapi kondisi dinamika hukum gitu dan politik di negeri kita, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Silakan, Cok. Banyak sebenarnya yang kesenjangannya masih cukup besar, dan ada banyak hal yang perlu kita pelajari dan perlu kita lakukan gitu ya. Yang pertama, yang paling penting adalah ketika masa pandemi ini, selain menjalani protokol kesehatan ya, kita juga mesti mengantisipasi, mewaspadai
langkah-langkah atau tindakan-tindakan administrasi pemerintahan yang bisa jadi kemudian maladministrasi. Karena ada sense of urgency di masa pandemik ini, bukan berarti memberikan karpet merah, lampu hijau bagi pemerintah maupun DPR untuk mempercepat segala proses yang kemudian bisa merugikan rakyatnya. Nah, ini kemudian kita publik perlu menjaga diri dan melindungi kepentingan hak pribadi kita ya, supaya tidak dilanggar oleh pemerintah. Lalu kemudian dalam jangka panjangnya untuk reformasi hukum, sebenarnya masih banyak area-area yang bisa kita kembangkan, evidence-based policy, lalu kemudian data-driven policy, kemudian interdisciplinary, itu satu hal yang masih minim lah, yang masih bisa kita kembangkan ke depannya. Bagi saya belajar ilmu hukum saja saat ini mungkin saya belum puas gitu ya. Saya rasa ada banyak irisan antara ilmu hukum dengan ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sosiologi, ilmu kebijakan publik, yang itu area-area yang sedang saya pelajari dan saya kembangkan. Bagi teman-teman yang masih muda, masih panjang waktu prosesnya untuk belajar, coba juga explore ilmu pengetahuan lain yang bisa jadi relevan dengan perkembangan hukum yang ada. Kemudian yang ketiga, secara spesifik tentu perkembangan teknologi ya. Teknologi itu bisa saja menjadi teman, bisa saja menjadi kawan bagi pembaruan hukum, pengembangan hukum, dan bagi pengajaran dan lain sebagainya. Dengan kita memahami teknologi, kita bisa membuat teknologi itu menjadi lebih teman lah. Kita bisa menjadi lebih berteman dengan teknologi, dan jangan sampai kita dimanfaatin sama teknologi tersebut. Secara spesifik misalnya untuk penelitian saat ini banyak dan sedang berkembang software, aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita untuk mengumpulkan data lebih banyak, memvisualisasi data menjadi lebih baik, dan ketika itu kita bisa mempelajarinya, kita bisa pakai untuk kepentingan advokasi, kepentingan diseminasi, sosialisasi, sehingga semakin banyak orang yang menjadi lebih aware gitu ya. Saya terbayang gitu ada suatu mesin sistem yang bisa mengkompilasi 1 juta putusan Mahkamah Agung dengan mudah. Jadi kita bisa tahu pencurian itu lebih banyak pencurian apa sih? Pencurian mobil, handphone, dan itu kita tidak perlu pakai orang lagi gitu untuk mendiseminasikan itu. Nah, nanti hukum online itu yang bikin. Mudah-mudahan ada. Salah satunya, tapi perlu didukung teman-teman juga pastinya. Karena dengan bantuan teknologi seperti itu, mungkin advokasi Perma 3 2017 yang saya lakukan bisa menjadi lebih cepat. Lebih mudah. Karena pada saya dulu, saya butuh bantuan sekitar 10-20 mahasiswa tingkat akhir, dan itu menghabiskan 1 tahun mungkin untuk mengkompilasi sekitar 200-300 putusan. Ketika ada mesin mungkin cuma 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Dan jumlahnya bisa jadi lebih dari 200. Dan itu hanya satu aspek. Ketika banyak aspek bisa dikumpulkan datanya bisa diolah, kemudian dan itu bisa membantu kita memahami fenomena hukum yang ada, implementasi hukum yang ada, praktik hukum yang ada, dan kesenjangan antara cita-cita yang diatur di undang-undang, tujuan yang diatur di undang-undang dengan realisasinya di lapangan. Sehingga kita bisa meminimalisir gap itulah. Ya. Jadi mengawinkan hukum dan teknologi itu sangat berfaedah lah kira-kira begitu. Ini masih ada waktu dan penasaran banget nih, ada yang ketinggalan. Kan Coki salah satu perwakilan Indonesia untuk hadir di Innovative Justice Conference di Den Haag ya. Nah, dari situ apa yang paling pelajaran yang paling berkesan gitu ya, dan sangat berpotensi untuk bisa kita terapkan di sini gitu, dari inovasi teknologi di bidang hukum gitu. Salah bisa satu di-share nih terakhir. Ya, salah satu yang paling berkesan dan tema utamanya adalah bagaimana negara mampu mengumpulkan data terkait keadilan dengan baik, sehingga dari data tersebut
pemerintah negara-negara itu bisa melaksanakan kebijakan untuk mendorong akses terhadap keadilan, untuk memenuhi hak-hak masyarakat, itu menjadi lebih tepat sasaran. Jadi kalau misalnya kita punya data bahwa perkara tanah yang lebih banyak masuk ke pengadilan misalnya, kita bisa pemerintah juga kemudian bisa memprioritaskan, oh ternyata tata kelola tanah di Indonesia masih bermasalah, sehingga reformasi tata kelola tanah perlu diprioritaskan daripada mengatasi masalah itu di pengadilan. Kan lebih baik mengatasi masalah itu sebelumnya ya, jangan sampai ada di hulunya masalah ya jadinya. Jangan sampai ada sengketa pertanahan. Bagaimana caranya supaya tidak ada sengketa pertanahan? Dia dengan reformasi tata kelola tanah. Tapi kalau kita tidak tahu, kita tidak punya data, pemerintah jadinya menjalankan kebijakan berdasarkan mitos, berdasarkan anekdot, berdasarkan reka-rekaan aja gitu ya. Naskah akademiknya tidak didukung oleh evidence based policy atau data driven policy, itu lemah sekali. Betul. Jadi pasal-pasalnya juga jadinya muter-muter, malah makin banyak kasus di pengadilan, jangan-jangan gitu ya. Bisa jadi, dan padahal itu yang kita tidak inginkan kan. Jangan sampai yang kita inginkan kan jangan sampai ada masalah in the first place itu. Jangan sampai masalah apapun terjadi. Masalah sengketa tanah, masalah utang piutang, masalah penipuan dan lain sebagainya. Jangan sampai itu terjadi. Kalau misalnya kita punya datanya, kemudian kita bisa telusuri apa penyebabnya dari masalah tersebut, kita bisa mengintervensi itu menjadi lebih dini lah, lebih cepat. Nah, itu yang benang merah yang disampaikan pada pertemuan di Den Haag. Bagaimana negara secara kreatif dengan memanfaatkan teknologi mengumpulkan data, lalu kemudian data terkait keadilan ya, lalu kemudian memfollow up kebijakan-kebijakan itu berbasis dari data, sehingga masalah tidak perlu sampai ke pengadilan. Rasanya kalau melihat seperti itu memang masih banyak PR gitu ya di negara kita gitu ya, untuk saling bahu-membahu dari disiplin ilmu manapun untuk bisa berkontribusi dalam perbaikan sistem hukum di Indonesia. Sayang sekali teman-teman, ini seru tapi waktu udah harus memisahkan kita. Jadi sekali lagi terima kasih Coki atas waktu dan kesempatannya jauh-jauh dari sana. Ini pasti jamnya juga beda. Nah, ini sebuah penghargaan. Ya, sebuah penghargaan bagi hukum online untuk bisa ngobrol langsung, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang juga dari berbagai daerah nih yang udah ikutan dan stay terus di sini. Semoga kita bisa ketemu lagi di Hukum Online Academy yang akan datang. Video ini juga nanti akan dipublish di Instagram Hukum Online buat teman-teman yang belum ada kesempatan untuk menonton langsung. Baik, saya Mariam Rejo undur diri atas nama kerabat kerja Hukum Online yang mendukung acara ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita juga butuh masukan dari teman-teman, silahkan di komen. Saya pamit. Assalamualaikum, selamat sore, salam sehat semua. Sampai jumpa. Bye. Thank you teman-teman. Sehat semua ya Cok ya. Yeah, stay safe, stay healthy.